Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Barakallahu fikum jami'an walhamdulillah. Kemarin sudah kita selesaikan tentang isim mausul. Ya, jazakallahu. Maka sekarang kita masuk kepada munada, ya Pak. Munada halaman 18. Ya. Jadi isim ma'rifat, satu ada alif lam, dua domir, yang ketiga isim isyarah, tiga isim mausul. Ya, isim mausul. Nah, sekarang kita masuk yang kelima, munada. Ya, silakan bismillah. Mas Irfan, silakan dibaca Mas. Bismillah. Irfan saja. Irfanuddin, Irfan saja. Munada, al-munada, isim yang jatuh setelah huruf panggilan, isim tersebut menjadi makrifat karena dipanggil. Isim munada atau al-munada itu isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Isim tersebut menjadi makrifat karena dipanggil. Contoh ya, misalnya kita ada kata rojulun. Rojulun itu seorang laki-laki. Itu makrifat apa nakiroh? Nakiroh. Karena kan seorang laki-laki sifatnya apa? Belum jelas, umum. Siapa ini yang dimaksud ini ya? Fulankah atau Alan atau siapa? Ya, tetapi kalau kita panggil, misalnya kita panggil Pak D. Nah, Pak D. Nah, Pak D siapa? Kita nggak tahu namanya. Tapi Pak D yang kita maksud adalah orang di depan kita. Ya kan? Itu aslinya ya Pak D. Aslinya apa Pak? Ya Pak D. Wahai Pak D. Dihilang wahainya, tinggal apa Pak? Dihilangkan wahainya, tinggal Pak D. Pak D. Nah, ya kan? Mau tanya Pak D kan gitu. Kita nggak tahu kan namanya. Cuman kita sudah memaksudkan Pak D yang dimaksud adalah yang kita panggil itu. Ya, lah sama di sini ya. Dia makrifat karena apa Pak? Dipanggil. Contoh ya. Misal, ya rojul, ya tajir, ya tolian jabalan. Contoh ya rojulu. Nah, ya kan ya. Rojulu, wahai seorang laki-laki. Berarti kalau udah dipanggil ya makrifat. Enggak mungkin kita manggil orang kok apa Pak? Enggak jelas orangnya kan gitu ya. Nah, kita manggil ya Mas, Pak D, ya rojul, ya kan? Wahai kamu dan seterusnya. Walaupun kita enggak tahu apanya Pak. Nah, namanya siapa? Ya kan gitu. Tapi orangnya udah jelas. Ya kan? Ya tajiru, wahai seorang pedagang. Wahai seorang pedagang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Wahai apa? Pendaki gunung. Orangnya jelas apa tidak jelas ini Pak? Jelas. Kalau tidak jelas gimana kita mau manggil? Tidak bisa. Ya kan? Seperti itu. Ya, sudah jelas. Maka setiap yang dipanggil itu makrifat. Kenapa Pak? Karena munada. Munada itu artinya yang dipanggil. Sudah tasrifannya sudah Pak. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Sudah Pak. Nasoroyan suruh nasron. Sudah Pak ya. Nasoroyan suruh nasron nasirun. Apa artinya nasirun? Yang menolong. Pelaku yang menolong. Isim fa'il. Isim apa Pak? Isim fa'il. Yang titik-titik. Yang menolong. Kalau maf'ulun mansurun, yang di lah sama Pak, munada itu isim maf'ul yang dipanggil. Apa Pak? Yang dipanggil. Ya. Tadi. Ya talibu. Misalnya ya. Ini namanya huruf nida. Ini namanya apa Pak? Munada. Apa munada itu artinya Pak? Yang salam. Ya. Ya rajul.
Ini munada. Munada. Munada itu ma'rifah. Ma'rifat. Ya, jelas. Kan kita manggil orang ya jelas loh. Wahai kamu, wahai Pak D, ya, Mas, Mase, dan seterusnya. Dan ini ya adalah huruf nida ini Pak, adalah salah satu ciri isim. Jadi kalau kita lihat rojulu itu loh Pak, rojulu isim fi'il huruf. Rojulu itu isim fi'il huruf. Isim, dari mana kita tahu nggak ada alif lamnya? Apakah dia ada tanwinnya? Nggak ada, alif lam juga nggak ada. Terus tahunya dari mana? Didahului huruf nida, kemasukan huruf nida, ya kan, begitu. Jadi munada adalah ma'rifat, gampang ya. Jadi ketemu ya ayyuhalladzina amanu, ma'rifat apa nakirah? Ya ayyuhalladzina amanu, ma'rifat apa nakirah? Kenapa? Bukan di iya nih kok, ya kan? Ya ayyuhal muddatsir, nggak ada ianya, kan gitu. Enak sekali, ya kan? Gitu. Baik, terus. Dan panggilan ini tidak hanya dalam bahasa Arab, bahasa yang lain ada. Bahasa Indonesia terjemahnya wahai, ya kan? Wahai, ya kan gitu. Terus 6. Alam, al-alam, nama orang, tempat, gunung, kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Alam, al-alamu. Apa alam itu Pak? Nama orang, nama tempat, nama gunung, nama kota, nama apa saja. Semua nama namanya alam. Ya, semua nama namanya apa Pak? Alam. Dan alam ini termasuk isim yang ma'rifat. Ya, dengan syarat alam yang jelas bendanya, bukan alam imajiner. Alam yang dia Bapak imajinasi yang enggak jelas. Cah cilik delemeng kan ya. Aku punya teman namanya siapa? Saya punya teman namanya Paidi, tapi dalam hayalan dia ya sudah itu enggak jelas kan? Namanya ma'rifat itu sudah jelas, ya kan? Nah, berarti yang hayalan apa yang tidak kelihatan enggak jelas Ustadz? Ya kalau itu imajiner tidak jelas, tapi kalau itu nyata ya jelas. Contohnya Jibril, kita enggak pernah lihat, ya kan? Cuma dia nyata enggak? Kalau kita enggak nyakin nyata, waduh, kufur kita, bahaya, ya kan? Nah, sehingga Jibril itu juga masuk alam, jelas enggak itu Pak? Jelas, ya kan? Seperti itu jelas, ya kan? Semua nama loh Pak, nama apa saja, ya. Pena itu nama enggak? Bukan. Ya, pena itu bukan nama. Tapi kalau kita kasih ini Kiai Blarak, ambilkan saya Kiai Blarak juga ini pulpen abang ini alam, gitu ya. Pena sendiri itu adalah bukan alam. Ingat loh. Jadi apa Pak? Nek bahasa apa ya? Bahasa Arabnya itu isim jenis gitu ya. Benda ini kata Allah kan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan Adam nama semuanya. Nama benda. Ya kan, nama apa Pak? Benda. Nama benda itu bukan alam ya. Maksudnya jadi benda, nama benda untuk membedakan dengan benda lain itu bukan apa Pak? Bukan alam yang dimaksud di sini. Jadi kan kita jenis gurnama, ya kan? Namanya hanya apa? Nama. Jadi nama benda untuk membedakan dengan benda lain itu bukan alam yang di sini nih ya. Bukan alam. Itu kalau bahasa Arabnya isim jenis saja. Contoh pena. Ini alam bukan? Kolamun itu alam bukan? Bukan, karena dia hanya sekedar untuk membedakan dengan koruroh. Dengan apa Pak? Kitabun. Ya kan? Lah, nama-nama benda ini kalau kita kasih nama lagi sehingga terbedakan dari yang sejenis dia, itu namanya apa Pak? Alam. Di pulpen ini Kiai apa tadi Kiai siapa? Kiai Blarak. Ya, ini kita kasih nama Kiai Blarak. Nah, Kiai Blarak ini adalah alam.
Gitu Pak ya. Ya. Terus Kalau hanya gunung aja belum. Merapi itu sudah apa Pak? Alam. Merbabu sudah apa Pak? Alam. Paham Pak ya? Nah, ya. Alam. Karena buku toh, buku, kitabun. Sudah ada muhtarot. Nah, namanya apa itu Pak? Alam. Itu ya. Nah, Bapak JK, Bapak Joko, alam. Tapi kalau rojulun, seorang laki-laki rojulun, alam bukan Pak? Bukan. Makanya rojulun itu makrifat penakirah. Nakirah. Tapi kalau Pak JK? Nah, karena apa Pak? Lah iya. Lah iya. Jelasnya itu karena apa? Lah iya apa namanya? Alam. Gitu ya. Nah, jadi kalau rojulun nakiro, tapi kalau Pak JK kenapa? Alam. Gitu ya. Bisa dimengerti alam ya, alam tuh. Jadi buku, pulpen, sepeda motor, mobil, pintu, alam bukan itu, Pak? Bukan. Gitu ya. Tapi kalau yang isim jenis tadi kita kasih nama lagi, itulah namanya alam. Maka di sini kan nama apa, Pak? Maksudnya nama orang, nama tempat, nama gunung, nama kota, dan lain-lain. Dan lain-lain. Ya kan? Dan lain-lain apa? Banyak nama sungai, nama keris. Ya. Nama apa lagi, Pak? Nama kendaraan, ya. Boleh, Kak, ngasih nama keris, Pak? Boleh saja. Ya, Kanjeng Nawawi itu biasa senjatanya ya dikasih nama. Kendaraannya Koswa, dikasih nama. Tidak apa-apa, ya nggak boleh, itu mengagungkan apa Pak? Senjata tersebut. Ya, aku jika ono Kiai Selamat, tiba negur lading misalnya, ya apa-apa, ladingnya dikasih nama apa Pak? Kiai Selamat. Ya, zaman dulu biasa dikasih nama, ya kan? Dulfikar apa? Pedangnya siapa tuh? Pedang Ali bin Abi Thalib, ya kan? Gitu. Ya nggak boleh itu diagungkan, itu nggak boleh. Ya kan gitu. Kasih nama ya enggak apa-apa untuk memudahkan. Le jipokno Kiai Selamat. Wah, sing merungane ganas ya. Bakno lading. Ternyata pisaunya dikasih nama apa? Kiai Selamat. Enggak masalah. Ya. Baik. Terus nama orang juga, nama kota, nama sungai. Al-Iraq, Irak Pak. Irak, ya Irak. Loh, bukannya nama negara dulu, kota Irak, ya kan? Itu. Iya, sekarang terus dari negara kan besar, kota besar, ya. Baghdad juga nama kota. Nil, Sungai Nil. Nama sungai Nil. Apakah alam ini ada bilangannya? Maksudnya gimana Pak? Usana. Ya bisa. Lah Muhammad cacai loro Muhammadani kan gitu. Ya kan? Muhammadnya jumlahnya berapa? 2. Kita bilangnya apa Pak? Ya Muhammadani kan gitu, Muhammadani. Ya, Muhammadnya banyak, bilangnya gimana Pak? Muhammadnya 5, kita bilangnya gimana? Muhammaduna, kan gitu kan? Bisa Pak ya, sama. Kebetulan Surabayanya 2, ya sudah lah. Surabaya Gursiji ya sudah, Surabaya. Ya kan? Tapi kalau jenenge Tengklik, ya kan ya, Pandean, nah itu banyak. Pandeanani. Ya kan? Nah, gitu. Ya. Pandeanani. Kenapa Pak? Bukan. Kan isim mausul. Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina. Ini apa ini? Isim mausul. Ini apa Pak? Nida. Apa Pak? Huruf. Alladzina kan isim mausul sudah toh? Halaman 17 itu. Alladzina, alladzani, alladzina.
Oke, gitu Pak ya. Jadi bukan alam itu alladzina ya. Dia itu isim mausul. Tapi ya podo makrifat, tapi beda. Makrifatnya alladzina karena dia isim mausul, bukan karena alam. Itu. Al-Iraqu an-Nilu dan seterusnya. Nah, alam ini ada 3, lanjut. Alam ada 3 macam, yaitu A. Al-Kunyatu. 2. B. B. Al-Laqabu. 3. C. Al-Ismu. Nah, alam ini ada 3 Pak. Kunli. Apa Pak? Kunli, kunyah, lakop, isim. Apa Pak? Kunli, kunyah, lakop, isim. Ya kan? Kun anta, ini kunli wae, ya kan ya? Ya. Kunli, ya. Kunyah, lakop, isim. Apa itu kunyah, Pak? Lanjut. Salam. Kunyah yaitu nama julukan yang diawali dengan contoh. Dengan Kunyah nama julukan yang diawali dengan aku, ummu, ibnu. semua alam yang dia itu adalah nama julukan lalu diawali dengan entah itu abu atau ummu atau ibnu, berarti dia kunyah. Berarti dia apa Pak? Kunyah. Dia alam yang apa? Kunyah. Ya kan? Abu siapa? Abu Hurairah. Abu siapa Pak? Abu Muhammad. Abu siapa? Siapa Mas Tri? Abu siapa? Abu Jahal ya, termasuk ya. Abu jenengan Abu siapa? Abu Aiman, ya kan? Pokoknya diawali Abu. Demikian pula Ummu Abdillah, Ummu Kulsum, ya, Ummu Hani, ya, semuanya. Demikian pula dengan Ibnu Abdillah, Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Nah, ibnu, semuanya yang diawali abu, ummu, ibnu itu adalah alam yang mana? Kunyah. Contoh. Abu Bakrin, Ummu Hani'in. Ya, Abu Bakar, Ummu Hani, Ibnu Mas'ud, semuanya adalah kunyah. Jadi dia alam masuk yang kunyah. Mengapa? Lah ada abu, diawali abu, terus diawali ummu, yang ketiga diawali apa Pak? Ibnu. Berarti kalau kita baca hadis an Ibni Umar, itu apa Pak? Nah, makrifat apa nakirah? Makrifat. Kok bisa? Alam, ya, alam yang kunyah. Betul. Kenapa kunyah? Diawali ibnu, ya kan? An Abi Hurairah, makrifat apa nakirah itu Pak? Makrifat. Kok bisa tahu? Alam yang mana? Kunyah. Kok tahu lah diawali abu? Abu itu kok an abi, lah kan ada annya, huruf jer. Huruf apa Pak? Huruf jer, ya kan? Abu Pak abi, lah kan ada an, huruf apa Pak? Jer, yang bacanya jadinya abi. Umpama enggak ada itu, huruf jer enggak ada, bacanya apa Pak? An Abi Hurairah. Nah, annya hilang, bacanya gimana? Abu. Betul sekali. Itu Pak ya. B. Gelar. Ya, gelar. Tadi kan julukan. Sekarang apa Pak? Gelar. Contoh. Umaru al-Faruqu sahabiyun jalilun. Umar al-Faruq adalah sahabat yang mulia. Umar al-Faruq. Lah ini Pak, al-Faruq ini. Faruq itu adalah Bapak laqab gelar. Umar al-Faruq. Nah, al-Faruqnya ini Pak gelar. Itu gelar itu apa Pak? Laqab. Apa Pak? Laqab. Jadi kalau ditanya manakah laqab pada frase kata Umaru al-Faruqu sahabiyun jalil, atau dalam kalimat Umaru al-Faruqu sahabiyun jalilun, manakah laqabnya?
Al-Faruku. Itu ya Pak ya, gelar. Faruk yang membedakan. Jadi Umar sang pembeda. Umar sang pembeda. Karena Umar itu tegas membedakan antara yang hak dan yang apa Pak? Batil. Ya. Faroko. Ah, betul. Faroko yafruku. Memisahkan. Ini mesti setelah nama. Tidak. Tidak. Dokter Andes di depan. Itu termasuk loh Pak. Termasuk kan semua gelar. Iya. Emang Arab ada Syekh Al-Ustadz di depan. Misalnya Muhammad Al-Ustadz kan ya. Al-Ustadz Muhammad kan gitu kan. Ustadz Muhammad. Nah, termasuk. Ustadz kan gelar toh. Nah, Kiai. Nah, termasuk. Ya enggak harus di belakang. Gitu Pak G. Enggak harus di belakang. Insinyur juga di depan. Jalilun, ya kita artikan Umar Al-Faruq, Umar sang pembeda adalah sahabat Jalil yang mulia. Ya. Umar Al-Faruq adalah seorang sahabat yang mulia. Terus Asy-Syaikhu Ibnu Bazin alimun salafiyun. Syekh Ibnu Baz adalah seorang alim yang salafi. Syekh Ibnu Baz adalah seorang alim yang salafi. Asy-Syaikhu, lah ini Pak. Lakopnya mana Pak? Asy-Syaikhu Syekh. Ya, Asy-Syaikhu ini Pak. Asy-Syaikhu inilah lakop. Berarti kalau ditanya Asy-Syaikhu, ya makrifat apa nakirah? Makrifat. Terus ini sudah kita pelajari Pak, Ibnu Bazin. Dia alam juga yang mana Pak? Ibnu Bazin yang mana Pak? Lah ya Ibnu Bazin itu kan alam juga toh. Masuk yang mana? Kok tahu kunyah? Ah, diawali Ibnu. Diawali apa Pak? Ibnu. Jadi Asy-Syaikhu Ibnu Baz itu ini apa Pak? Lakop. Ini apa Pak? Kunyah. Lakop. Kok tahu kunyah? Lah ada Ibnu. Kan Abu, Ummu atau Bapak, Ibu. Terus C. Taib, isim. Jadi jangan dikira isim tunggale huruf sama fiil, bukan. Ini beda lagi ya. Isim. Ya, jadi kebetulan namanya sama. Namanya apa Pak? Namanya apa berarti kalau bahasa kita? Mungkin. Nama tulisan sama, bacanya sama, tapi artinya beda. Homonim, betul. Jadi isim di sini dengan isim yang tunggali huruf sama fi'il beda, ya kan? Kalau isim itu kan kata benda, kata sifat, keterangan waktu, keterangan kan gitu kan? Ini isim di sini yang bukan kunyah, bukan lakop, ya kan? Isim. Atau gampangannya begini Pak, isim itu nama biasa. Nama apa Pak? Nama biasa Muhammad, Zaid, JK, Joko, Agung, itu isim. Dia alam yang mana Pak? Isim. Karena bukan kunyah, bukan apa Pak? Lakop. Semua nama di sini adalah masuk mana Pak? Isim. Paham ya? Agung, isim. JK, Joko, Irfanuddin, Irfan saja, Mawardi Pak ya, Pak Mardi, nah, ya kan, gitu.
Tapi kalau sudah Agung si keset gitu misalnya. Ya, agungnya isim, kesetnya si kesetnya apa, Pak? Lakop. Ya, gitu. Ya maksudnya itu gelar itu ya, gelar kan bisa baik, bisa apa, Pak? Bisa Musailamah al-Kadzab. Al-Kadzab itu juga masuk, Pak. Ya kan? Hah? Iya lakop, julukan gelar. Bukan. Masuk apa, Pak? Kenapa? Ada abunya. Karena dia bukan Abu Jahal. Karena dia bodoh. Bukan kayak seperti gelar. Iya, semuanya itu kan gelar. Jadi lakop kunyah gelar, cuman nek kunyah itu didahului apa, Pak? Abu, Umu, Ibnu, itu namanya kunyah. Nek yang enggak, itu namanya apa, Pak? Gelar, lakop, julukan, lakop. Tapi nek namanya dia yang asli, namanya apa? Isim. Gitu loh, Pak. Paham ya? Contoh nih, nama asli saya Agung, berarti apa itu? Isim. Kunyah saya Abu Hanan. Abu Hanan itu apa? Kunyah, ya kan? Terus, yuk, mohon maaf ini, tok-tok ngono ya. Ustad. Nah, ustadnya itu apa, Pak? Lah ya apa namanya? Ulang, ya kan? Agung itu Abu Hanan. Iki tok-toke. Ustad. Ustad. Paham, Pak, nggih? Gitu. Ya enggak, Pak, Mas. Saya. Tapi kalau nama biasa itu apa, Pak? Namanya apa, Pak? Sukoharjo? Isim. Wah, bener nih. Ya kan? Solo? Isim. Wonogiri? Sukses. Itu baru benar itu. Itu ya, Pak ya. Udah ngambil gamping toh. Alhamdulillah. Ya bagus, Pak. Nggih. Itu artinya apa-apa beda dengan ulama. Ulama Ya. Maksudnya secara bahasa atau secara ilmu syar'i? Ya. Lah yang jenengan tanya secara bahasa atau apa? Nah, berarti bahasa ya, gitu ya. Syekh itu kalau secara bahasa merujuk kepada orang yang usianya tua. Syekhun kabir. Nah ini kan bicara secara apa, Pak? Bahasa. Kemudian kalau merujuk kepada secara istilah para ulama, sudah tua apanya? Ilmunya. Sehingga setiap orang yang ilmunya apa? Tinggi, ya kan? Walaupun masih muda dipanggil apa? Syekh, gitu, Pak. Sebaliknya orang udah tua tapi biasa ya enggak dipanggil apa? Syekh, gitu, Pak ya. Jadi apa tinjauannya nanti kelas 3 dipelajari usul fikih. Ya. Apa itu? Hakiki ada 3, hakikat itu ada 3. Apa, Pak? Hakikat lugawiyah, hakikat syar'iyah, hakikat urfiyah. Pemenah wi geduk apa-apa ya nanti. Ya usul fikih ya. Ya. Hakikat ada yang hakikat lugawiyah secara bahasa, hakikat syar'iyah secara syar'i, hakikat urfiyah secara adat kebiasaan, masyarakat di situ bagaimana, gitu kan? Nah, jadi makanya apa artinya lah apa dulu dilihat dari mana? Kalau bahasa ya itu merujuk kepada apa? Orang yang tua, ya kan? Syekh itu tua, ya kan gitu. Pak tua, nah, gitu loh, Pak. Apa nih? Apa lagi? Iya, maksudnya ditinjau dari bahasa juga ya. Nah, kalau bahasa dari kata alima ya'lamu, yang mengetahui, alimun yang mengetahui. Jadi yang berilmu. Orang yang berilmu disebut ulama. Wah, profesor biologi juga, Bapak, ulama. Menurut apa itu? Bahasa, gitu loh, Pak. Nah, gitu. Tapi kalau yang dimaksud secara syar'i ya orang yang alim di situ, alim adalah ulama di situ yang
Paham ilmu apa, Pak? Jadi profesor biologi masuk enggak? Tidak. Ngaten Pak nggih? Itu maksud saya. Ya. Ya enggak cedut apa. Nah, ini seneng saya, ya kan. Wis sinau kayak gampang wae gitu loh. Oke. Terus catatan. Apabila ketemu jatuh di antara dua isim alam, maka alifnya dibuang. Contoh. Umaru bin al-Khattabi. Tadi kan kunyah itu kan didahului abu, didahului ummu, didahului apa Pak? Ibnu. Nah, sekarang ada catatan di situ khusus untuk apa Pak? Ibnu. Ya. Jadi ibnu ini kalau diapit yang depan ini alam, yang belakangnya juga apa Pak? Alam. Maka Pak, ini alifnya diapain Pak? Dibuang. Contohnya Umar. Alam bukan Pak? Alam bukan Umar ini. Alam yang mana? Isim, nama biasa toh? Isim. Al-Khattab. Alam bukan Pak? Alam yang mana? Hah? Isim ini nama orang ini. Khattab itu bapak Umar, ya kan ya. Jadi bapaknya Umar namanya apa Pak? Ya nama orang Pak Khattab. Pak Khattab. Ada orang namanya Jenderal Khattab toh. Nah, nama orang ini, nama orang Arab. Khattab. Isim. Lah, isim ini dua-duanya masuk apa Pak? Alam. Sehingga diapit dua alam, maka Bapak Umar tidak boleh nulisnya gini Pak. Salah. Harus apa Pak? Umar gini. Tidak tanpa apa nih Pak? Karena diapit dua apa Pak? Dua isim. Iya. Diapit dua Bapak? Lah. Bacanya juga ibnu. Hah? Bacanya juga ibnu. Umar. Iya. Umaru benu. Gitu. Ya. Menurutnya alifnya tidak hapus. Ya. Ingat loh Pak ya. Alam apa semuanya? Enggak. Ini loh. Alam apa semuanya? Kan alam 3 toh. Apakah semua alam? Ibnu. Apakah alam semuanya? Ini loh. Baca ulang catatan. Orang paham aku balen neh ra. Yo. Toyib. Semua alam apa tidak? Ulang baca lagi. Juga isim alam jatuh di antara dua isim alam. Hah? Semua alamkah? Tidak. Yang Alam tak? yang isim saja. Itu loh, isim alam. Ini alam sing isim. Isim bukan. Nah, ini maksudnya. Ya. Sehingga kalau alam, nah ini maksudnya alam-alam ini ya. Ini tadi belum komplit ini berarti. Yang ini tadi lah. Ini alam ini dalam kurung apa ini Pak? Isim. Ini belum komplit tadi. Nerangkene kecer. Ya kan gitu. Baru dibuang apa hamzahnya. Berarti kalau dia alam yang lain misalnya lakop. Terus iben. Terus nama misalnya, nama isim ya. Dibuang enggak alifnya nih, Pak? Ini alam loh, alam. Kenapa tidak dibuang? Bukan apa ini, Pak? Bukan isim. Dia apa, Pak? Lakop. Paham ya? Contohnya mana? Tadi Syekh bin Bas. Coba baca. Asy-Syaikhu. Kenapa hamzah enggak dibuang, Pak? Padahal Syekh itu kan ya alam juga. Karena bukan isim. Paham ya? Itu. Berarti kalau Abdullah bin Umar, nulisnya gimana, Pak? Abdullah bin Umar. Gue nek metu testing dulu ya kan. Penulisan yang benar
dari nama sahabat berikut adalah gitu misalnya ya. Pasti izin tapi Misalnya ya. Yang hilang. suruh milih dia. Iya. Yang atas. Gimana Pak? Yang atas. Ya. A atau B Pak? Ah. Ini Pak. Kenapa Pak? Alam diapit. Alam. Loh itu kurang tepat lagi. Isim. AA. Alam Alam isim mengapit mengapit Iben. ibnu. Ah. Jadi harus isim harus apa Pak? Isim. Isim. Gitu ya. Sehingga ini benar apa salah? Salah. Ya, salah. Manakah yang benar? Mana Pak? Abdullah ibnul Faruq. Abdullah ibnul Faruq yang mana Pak? Yang A apa yang B? Kenapa sekarang B? Kalau bukan isim semua jadi punya tidak. Kenapa Pak? Karena bukan isim semua. Karena itu belah. Ini kan isim, ini kan isim. Isim. Ya toh? Terus? Belakangnya kan lakop. Hah? Lakop. Ini. Ya. Iya. Jadi yang apa yang B? B. Nah. Paham tak? Alhamdulillah. Cuman yang jadi Aduh. nanti artinya itu loh. Nah. Misalkan kata-kata Arabnya harus. Ya kita pakai yang namanya ulangan. Izin Ya, ulangan. Apa ulangan tuh Pak? Ulangan ya mengetes kemampuan itu kan. Ulangan artinya apa Pak? Pengulang. Nah, nanti kalau tulisannya ujian, nah berarti ya tidak harus sama. Nek ulangan kayak soal beda, protes. Ini jenis ulangan kita. Ulangan itu apa Pak? Mengulang harusnya. Kosakatanya juga Pak? Sama. Tapi kalau tulisannya ujian, ya sudah namanya juga ujian. Gitu kan? Nah, ujian harus sama enggak Pak? Tidak. Cuma materinya sama, mungkin kata-katanya bisa Pak berbeda. Nek ulangan itu kok beda, jangan diprotes ya. Harusnya bisa, harusnya ya kan. Lah nanti Ustadz ujian apa ulangan? Ujian. Ini penjelasan ini. Ujian tengah semester kan gitu ya, UTS. Enggak ada ulangan tengah semester, ujian. Hah? Nanti kita lihat saja. Gampang Pak. Ya, terus 7. Al-mudhafu bersambung dengan isim ma'rifat. Al-mudhafu ilal ismil ma'rifati, bersambung dengan isim apa Pak? Ma'rifat. Jadi dia itu ma'rifatnya dia gara-gara dia bersambung dengan isim ma'rifat. Umpama begini Pak, seret. Ini umpama ma'rifat gitu ya. Ini nakirah. Terus saya sambungkan. Antum dari sana ya, kanan ke kirinya sana ya. Ini ma'rifat. Ini apa? Nakirah. Ya kan? Saya sambungkan ke sini, Pak. Jebret. Ini nakirah sekarang jadi ma'rifat. Kenapa, Pak? Bersambung dengan isim ma'rifat. Ini ada listriknya, ini enggak ada. Ya kan? Ketika saya copkan begini, ada listriknya enggak? Nah, kesetrum. Jadi ma'rifat gara-gara kesetrum. Apa, Pak? Setrum. Ya, apa tanda ma'rifatnya? Kesetrum. Kapan bisa kesetrum, Pak? Tidak nyambung. Nyambung, betul. Gitu, Pak ya. Kalau nggak nyambung ya orang bisa kesetrum, orang nyambung kok piye kan gitu ya. Jadi nomor 7 ini kalau untuk menggampangkan kita ngingat itu ma'rifat gara-gara kesetrum. Gitu. Untuk memudahkan saja. Tapi orang kok terungkut kesetrum, ya salah. Ya, ini apa tanda ma'rifatnya? Kesetrum. Ya, ya ditulis Pak, bersambung dengan apa Pak? Isim ma'rifat yang lain. Gitu Pak ya. Itu cuma untuk memudahkan kita. Jadi kesetrum isim ma'rifat yang lain.
Contoh. Hup. Berapa kata itu Pak? Ma'aduna itu berapa kata Pak? 2 kata. Ma'hadu sama na. Betul loh? Mana yang jelas-jelas makrifat? Itu tinggal lihat yang kemarin kan? Tinggal lihat yang kemarin kan 1 sampai 6. Mana yang jelas-jelas makrifat? Kok iso na rene alif lame kok na? Enggak ada alif lamnya kok na? Isim domir. Nomor 2 itu Pak ya. Isim apa Pak? Domir. Berarti mana yang jelas makrifat? Nah, ya makrifat. Kenapa makrifat Pak? Domir. Betul? Emang ada na? Coba cari na, ada enggak? Domir itu loh Pak. Ada na enggak? Ada enggak? Nah, iya nah, ya kan? Saya ketemu Pak Cika, belum Pak? Ini loh Pak. Mana na? Iya na mana? Ini loh Pak. Oh iya. Ya kan na Pak? Ada tanah? Makrifat berarti ya? Sudah? Nah, jelas-jelas makrifat. Sekarang pertanyaannya, ma'hadu nakiro apa makrifat? Ini loh, ma'haduna. Sekarang ma'hadu pada kata ma'haduna nakiro apa makrifat? Enggak ada alif lamnya. Domir ya utuh. Sekarang ini ya, ini kan satu kata toh? Satu kata ya. Mana yang jelas makrifat? Ini kan 1 tapi hasilnya kayak gini loh. Ini hasilnya berapa? 2 kan? Ya, kayak gini ibaratnya. Merah dan putih. Ya, Indonesia raya 80 tahun. Ya kan gitu. Mana yang jelas makrifat? Nah, pada kata ma'haduna yang jelas makrifat nah karena dia isim domir. Isim domir kan makrifat. Pertanyaannya pada kata ma'haduna kira apa makrifat? Makrifat. Kok iso rene alif lam? Iya. Jadi pada kata ma'haduna nanya makrifat karena dia isim domir, ma'hadu juga makrifat karena bersambung dengan isim makrifat yang lain alias kesetrum. Gitu Pak ya. Tapi kalau sendiri-sendiri gini Pak, sendiri-sendiri. Nakir apa makrifat? Nakir apa makrifat? Nakirong belum dia apa Pak? Baru begini. Belum diapain Pak? Ini belum sama dengan kan? Belum sama dengan rung diisi. Nah, ma'hadun sama na. Nakiroh yang jelas makrifat yang mana nih? Nah, ini makrifat apa nakirah? Tapi udah disambung kayak gini, dua-duanya makrifat. Terus, qalamu Muhammadin. Mahaduna tadi pondok kita. Ya, pesantren kita. Mahadu pesantren atau pondok. Nah, kita. Qalamu Muhammadin, penanya Muhammad. Dari kata qalamu Muhammad itu mana yang jelas-jelas makrifat? Muhammadin kenapa? Isim itu masuk yang mana? Alam, betul. Sekarang pada kata qalamu Muhammadin, qalamu makrifat mana kira? Makrifat, kenapa? Iya, bersambung dengan isim makrifat alias kesetrum. Itu ya, kesetrum. Betul. Sama juga baik, lanjut monggo. Kitab nahwu. Kalau umpama nahwunya kita tutup Pak, pakai jempol Pak, tutup. An-nahwinya kita tutup. Mang tutup Pak. Nakir apa makrifat? Kenapa? Berdiri sendiri. Enggak ada alif lamnya, domir juga bukan, isim isyarah juga bukan, isim mausul juga bukan, munadan dia nih renek, alam ya bukan, ya kan? Nah, maka kalau sendiri kayak gitu dia nakirah. Tapi kalau sudah menjadi kitabun nahwi, maka kitabu pada kata kitabun nahwi juga ikut apa Pak? Kenapa? Setrum. Bersambung dengan isim makrifat ke setrum. Terus
Sayyaratu Abi Muhammadin, mobilnya Abu Muhammad. Mobil milik siapa Pak? Abu Muhammad. Sayyaratu ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Apa tandanya? Bersambung dengan isim ma'rifat. Apa itu? Abi Muhammad. Abi Muhammad termasuk alam yang mana? Kunyah, ya kan kunyah. Termasuk alam yang mana Pak? Kunyah. Terus Haqibatu hadhihi talibati. Haqibah apa artinya haqibah, Pak? Tas. Haqibah artinya apa, Pak? Tas. Ya, tas. Tas milik siswi ini. Tas milik siswi ini. Ya, hadhihi ma'rifat apa nakirah? Hadhihi ma'rifat apa nakirah? Hadhihi itu ma'rifat apa nakirah, Pak? Le ma'rifat apa nakirah? Kenapa? Isim isyarah. At-talibati? Kenapa? Ada alif lam. Sekarang haqibatu, pada kata haqibatu hadhihi talibati, haqibatu kenapa ma'rifat? Wong enggak ada alif lamnya. Bersambung dengan isim ma'rifat yang lain, yaitu bersambung kemana Pak? Hadi. Terus jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, alladzina ma'rifat nakirah. Alladzina ma'rifat nakirah. Ma'rifat kenapa? Isim mausul. Alladzi, alladzani, alladzina. Allati, allatani, allai, allati. Lah, oleh karena itu sirata menjadi apa, Pak? Ma'rifat juga. Mengapa? Iya, kesetrum. Bisa dimengerti, Pak, ya? Jadi ibaratnya tadi Pak gini, seret. Nah, gitu ya. Paham insyaallah ya? Lah, ini depannya ini mau merah, mau terserah. Ya, mau merah, mau biru, yang penting makrifat. Gitu ya. Yang penting mengandung apa? Listrik. Mau warnanya hitam enggak masalah, bisa kan? Mau warnanya merah juga Bapak enggak masalah. Maksudnya apa? Nyambungnya ke yang ada alif lamnya ya ora apa-apa, nyambung ke domir ya ora apa-apa, melu makrifat gitu loh, Pak. Ya, nyambungnya ke isim mausul ya ikut apa Pak? Makrifat selama dia bersambung dengan isim apa Pak? Makrifat. Itu ya. Ada pertanyaan monggo? Ya, fadhol. Bagus sekali pertanyaannya. Yang nyetrum itu di belakang apa di depan? Ya, itu ma'aduna. Yang makrifat yang mana? Enggak, yang jelas-jelas makrifat yang mana? Belakang. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi gini Pak. Jadi ini makrifat toh. Ini aslinya nakirah. Nah, kesetrum. Jadi ini apa? Nek jenenge nyebut depan apa belakang ini iki? Belakang ya sudah. Berarti yang belakang. Yang belakang. Yang nyetrum yang belakang. Loh, beda toh? Ngarep burine beda wisan. Susah. Makanya saya tanya. Ya. Coba. Ini yang nyetrum kan yang na loh. Ini depan atau belakang? Sekose iki. Beda-beda kok wonge kok. Nah, berarti ini depan atau belakang? Belakang. Lek iki oh belakang ya sudah. Berarti yang kesetrum yang mana? Yang depan. Yang kesetrum yang depan. Padahal melakukannya rono loh. Iki dari depan kan ya berarti. Yang kesetrum berarti kan jalannya ke sana ya. Jalannya ke sana. Depannya mana sekarang? Loh, sana ya. Jalannya ke sana ya. Depannya mana? Loh, kan jalannya ke sana toh? Kan kanan toh? Jalannya ke sana. Yang depan mana? Sana. Loh, lah iya sana toh? Lah iya makanya itu disamakan dulu. Ya kan? Ini maksud saya kita samakan. Tanya lagi. Ya, ini jalannya ke sana. Mana yang depan, mana belakang?
A atau B yang depan? B. Kalau saya B. Loh, ya tapi beda toh? Aha. Ya kan? Maka kita harus samakan. Depan dengan akhir itu apa beda? Depan dengan beda, depan dengan akhir. Ini tuh ada orang jalannya ke kanan ke sini. Terus paling depan kan sini. Lah, ya berarti yang kesetrum depan apa belakang? Ya belakang lah. Nah, disamakan dulu, gitu ya. Nah, nggak apa-apa, aku depannya gini, tapi dipadak nih, gitu loh. Maksud saya kayak gitu. Ya jangan sampai kita berbeda pengertian, harus sama, ya kan? Maka kan nanti kelas 3 nanti belajar, misalnya. Gusti oleh neng dhuwur butuh tempat apa yang kamu maksud dengan atas itu? Biar sama dulu kan gitu kan. Nah, kalau yang kamu maksud itu adalah atas makhluk, oh Allah nggak butuh apa? Makhluk kan gitu. Ya, harus disamakan. Ini maksudnya apa dulu kan gitu kan? Bisa. Gue anti Pancasila toh. Maksudmu Pancasila apa sih? Kan gitu kan? Apa sih? Kan gitu. Jangan-jangan pengertiannya beda kan gitu ya? Apa yang kamu intoleran? Toleransi maksudmu apa sih? Kan gitu. Ya kan? Padahal yang paling toleransi kan Islam kan gitu ya. Gara-gara beda pengertian intoleran nek ra gelem apa Pak? Misalnya Anda mau ikut upacara agama lah, lain langsung dicap apa? Berarti definisi udah beda kan begitu. Nah, harus sama dulu. Monggo Pak. Di awal bahasa tadi tentang Nggih, monggo. saya mengatakan al-munada. Padahal munada di sini ya. Kenapa masih ngomong al-munada gitu? Kenapa ya al-munada? Oh, al-munadu. Nah, kenapa ya? Kenapa kok kayak al-qalamu gitu lah ya? Ah, ya. Al-kitabu. Nah, ini al-munada. Kenapa enggak al-munadu? Nah, ya. Ya, bagus ya. Ya bagus ini ya. Ya, innallah ma'asah. Ya. Jenengan udah sampai belum tasrif? Yang mau tahu sudah? Oh, belum ya. Belum ya. Ya, belum ya. Ya belum. Ya berarti belum. Ya. Lah belum Pak ya. Sabar Pak ya. Ya. Tapi begitu saya mendengar itu jangan loh. Oh ya, gampang gini. Sebenarnya sudah pernah juga. Ya gini. Ini bacanya apa Pak? Nah, bacanya apa Pak? Keliru. Gen jelas. Nah, kenapa enggak al-hudu, Pak? Isim maksur. Apa, Pak? Isim maksur. Halaman berapa isim maksur itu? 6. Sama, munada juga sama. Sama, munada kan jadi gini tulisannya. Sama ini Pak, al-munada juga sama. Al-munada. Sama toh? Nah gitu. Ngaten Pak nggih? Jadi karena dia isim maksur. Iya. Tasrif juga ada itu sebenarnya. Ya. Hadayah di hidayatan hadin. Ya kan? Mahdiyun. Enggak angel, Pak. Gampang ya Allah, ya Allah. Dah. Ya, nanti kita meroja. Sama kayak gini toh. Kenapa enggak al-hudu? Isim maksur tetap. Lah sama, munada juga isim apa? Maksur. Karena diakhiri sama, Pak. Diakhiri alif, di alif sebelumnya fathah. Sama toh? Gitu. Ya, paham. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan nanti sambung ba'dal maghrib insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan keserakin Pak. Enggak, maksudnya apanya Anda? Yang penting Ba'dal maghrib pertemuannya. Isa. Oh, tak kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Segala pujiannya milik Allah Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya, diantaranya walhamdulillah kembali kita melanjutkan belajar bersama kita. Sekarang kita masuk halaman 21. Ya, pasal kelima, al-ismu bin nadhari ila tagyiri. Lah ini sudah kemarin ya, Pak ya? Kenapa saya ulang ya tadi, Pak? Oh lah. Ya. Ayo. Ustadz itu sudah gitu artinya, Pak. Kenapa dulang Ustadz gitu? Baik. Sekarang kita masuk halaman 21. Kemarin sudah kita mulai mu'rab dengan apa, Pak? Mabni. Pada intinya mu'rab itu yang bisa berubah, ya. Mu'rab yang bisa berubah rokat terakhirnya, mabni yang tidak bisa apa, Pak? Berubah. Benera kualek gitu ya. Mu'rab. Apa, Pak? Mu'rab. Mu'rab berubah. Apa, Pak? Mu'rab berubah. Mu'rab beda. Mu'rab berubah. Biar enggak kebalik. Yang berubah rokat terakhir namanya Yang berubah rokat terakhir namanya mu'rab. Mu'rab itu berubah. Berarti kalau ada misalnya Muhammadun, nanti bisa Muhammadan enggak, Pak? Bisa. Muhammadin bisa enggak? Oleh karena itu Muhammad ini mu'rab berubah. Ngerti Pak nggih? Ya. Jadi mu'rab beda, mu'rab berubah. Sedangkan yang tidak berubah berarti mabni. Ya. Lah isim mabni itu ada 8. Sehingga kalau enggak masuk 8 berarti mu'rab. Ya kan? Isim mabni lanjut. Mohon maaf Bapak Mawardi, monggo. Isim mabni. Al-ismu mabni. Isim yang tetap rokat akhirnya. Langsung, Pak. Isim mabni ada 8. Oh. Isim mabni ada 8. 1. Isim dhamir. 2 langsung. 2 isim isyarah. 3 isim mausul. Thayyib. Jadi isim mabni itu ada berapa? 8. Ada 8. Kemarin isim makrifat ada 7. Sekarang ada berapa? 8. Meningkat berapa? 1. Ini juga nikmat dari Allah. Tidak meningkat 30 atau berapa. Cuman 1. Jadi kan pitu, bar pitu tambah apa, Pak? 1 kan tidak terlalu apa, berat. Ya. 11, 12. Ini 7 sama berapa, Pak? 8. Kan gitu. Ngonoe sing telu podo. Ya kan? Berarti berapa sebenarnya, Pak? 5 saja yang harus kita pelajari. Kenapa yang 3 sama? Isim mabni, al-ismul mabniu ada 8, yaitu 1 isim dhamir. Sudah belum, Pak? Ya. 2 isim isyarah, sudah belum, Pak? Enak meniki wis. 3 isim mausul. Enak lagi, Pak. Berarti sebenarnya cuma berapa yang kita pelajari ini? Yang baru berapa, Pak? Berarti ini, Pak? 5. Berarti gampang toh? Enak ini, ya kan? Hanya 5. Oleh karena itu di situ isim dhamir, ismud dhamiri telah diterangkan. Tidak usah dia bawa diulangi pada pasal keempat. Isim isyarah, ismul isyarati telah diterangkan. Ya sudah sama. Isim mausul, al ismul mausulu yo sudah telah Bapak diterangkan pada pasal keempat. Tidak usah diulangi lagi. Jadi ketemu domir, ketemu isim isyarah, ketemu isim mausul, pasti dia isim
Makrifat sudah benar itu, tapi kan berlalu. Sekarang ini mabni. Itu Pak ya. Jadi dia makrifat sekaligus apa Pak? Mabni. Makrifat ditinjau jelas atau tidak? Jelasnya dia makrifat. Mabni ditinjau berubah atau tidaknya dia mabni. Gitu Pak ya. Oke, berarti kalau saya punya hadhihi mabni apa mu'rab? Mabni. Saya punya ma'haduna. Ma'haduna. Nah, mabni apa mu'rab? Kenapa? Dhamir. Betul. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina mabni apa mu'rab? Kenapa? Isim mausul. Itu ya. Tapi kalau hadhihi ini makrifat apa nakirah, Pak? Yang kemarin nakirah apa makrifat? Hadhihi ini nakirah apa makrifat? Makrifat. Betul, makrifat. Nakirah apa makrifat? Pak, enggak saya Pak. Makrifat. Nah. Nakirah apa makrifat mana tadi? Mana tadi, Pak? Ya alladzina amanu itu di mana Mas? Oh ini. Ini enggak apa-apa, ini sama ini. Alladzina ini makrifat apa mabni? Makrifat. Campuran. Makrifat apa mabni? Makrifat itu gadoannya Pak, makrifat. Makrifat karena dia Enggak makrifat temennya apa? makrifat. Itu isim mausul. Dia makrifat apa mabni? Makrifat. Nek saya bilang dia mabni? Apa nih? Dia makrifat apa mabni? Mabni. Saya bilang dia makrifat? Salah. Oh, ya. Kemarin nih. Bilang lagi. Kita dua Pak yang kita belajar Pak ya, yang kemarin sama sekarang. Yang kemarin kan tadi gara-gara saya tidak sadar merujuk tadi loh. Ya kan? Itu. Ya. Alladzina dia makrifat apa mabni? Makrifat. Kalau saya bilang dia mabni? Ayo. Nah. Makrifat apa mabni? Pilih ayo. Mabni juga makrifat. Wah. Tuh. Itu Pak ya. Ya, jadi makrifat ditinjau dari kejelasannya, mabni ditinjau dari perubahan harokat akhir. Betul Pak ya? Nah, jadi maka di sini sudah ada pada pasal keempat, tidak usah Bapak diulang. Nah, sekarang langsung kita yang keempat, monggo Pak. Isim isyarat. Iya. Iya. Isim syarat. Betul. Ismu syarti. Ismu syarat. Syarti. Syarati. Barakallahu fiik, mumtaz. Isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Taib, yang keempat Pak, isim syarat, ismu syarti. Isim apa Pak? Syaratnya syarat loh. Nek kue nek apa ya? Kalau misalnya biji mape tak tokoknya apa? Beda misalnya kan gitu ya. Kalau kamu naik kelas, kalau kamu juara satu biasanya gitu ya. Kalau kamu juara satu ya tak tokoknya apa? Nah, itu ya. Kalau bla 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 maka bla bla bla. Nah, itu namanya apa Pak? Syarat. Nah, isim syarat itu juga termasuk isim mabni. Terus isim syarat itu apa? Isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Kalau begini maka begitu.
Ya kan? Kalau kita ngomong kalau begini mesti dinteni. Lanjut piye? Nah, harus ada apa, Pak? Fi'il syarat, ada jawab apa? Syarat. Gini nanti begini. Nah, itu namanya syarat. Terus adapun macam-macamnya yaitu man, barang siapa. Contoh, man yajtahid yan. Tayyib. Adapun macamnya yaitu aman. Man itu artinya barang siapa. Contoh man yajtahid yanjah. Nah, ini tadi Pak ya, memerlukan fiil syarat dan apa Pak? Jawab syarat. Man yajtahid yanjah. Ini namanya apa, Pak? Inilah isim apa, Pak? Syarat. Ini isim syarat ya ini, Pak. Man-nya itu. Ini namanya fi'il syarat. Ini namanya jawab syarat. Yang kita pelajari man. Man ini ditinjau dari perubahan harokat terakhirnya termasuk apa, Pak? Mabe. Kenapa, Pak? Karena isim syarat. Jadi ndak bisa manu, ndak bisa mana, ndak bisa mani. Bisanya cuma apa, Pak? Man. Nggak bisa manu, nggak bisa mana, nggak bisa. Man terus man gitu. Man iku sopo, ya kan? Sopo wonge. Barang siapa? Man. Ya, berarti kalau ditanya, man ini ditinjau dari perubahan harokat terakhirnya, dia mabe. Itu ya. Kenapa mabni isim syarat? Tapi dia masih nakiro. Hah? Belum dijelaskan. Lah, ini pertanyaan bagus. Ya. Tapi dia nakirah Ustadz, gitu ya. Pasal keempat, buka Pak. Up. Nah, ya kan? Karena kalau nakirah ma'rifat itu pasal keberapa, Pak? Keempat. Ya, gitu. Betul, Pak, G? Kita sekarang pasal kita pasal ke 5. Ini merujuk lagi nanti kita. Ya, 5 dulu Pak, G. Kita selesaikan dulu. Oke. Jadi yang kita bahas pasal kelima apa itu Pak? Man dia ditinjau dari takdirnya adalah murab apa mabni Pak? Betul. Tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Man yajtahid barang siapa bersungguh-sungguh yanjah lulus. Barang siapa man, barang siapa yajtahid bersungguh-sungguh yanjah maka dia akan lulus, dia akan sukses. Terus B. Nah, apa saja? Contoh, wa ma taf'al min khairin tu'jar alaih. Dan apa saja yang taf'al engkau kerjakan min dari khair apa Pak? Khair Pak? Kebaikan. Maka tu'jar, maka engkau akan diberi pahala, diberi ganjaran alaihi atasnya. Dan apa saja yang engkau kerjakan dari kebajikan, kebaikan, maka engkau akan diganjar, akan diberi pahala alaihi atasnya.
Sebaliknya apa Pak? Kalau itu jelek pasti apa Pak? Akan diberi apa Pak? Balasan kejelekan. Ya, becik ke titik apa Pak? Allah ketoro. Itu sudah ada sejak jadul. Ya kan? Jadi ya tidak bertentangan. Taf'al itu engkau. Apa saja yang engkau lakukan, kerjakan. Fa'ala yaf'alu, mengerjakan. Domir anta taf'alu. Nah gitu Pak. Nanti di tasripan. Terus? Oh anu toh, baca dulu ya. Dari kanan Pak. Mata ta'alam. Bukan Pak. Mata, koma. Dari kanan. Mata ta'alam. Enggak maksudnya. Ya C. Mata. Ya. Mata ayana. Apa? Ya. Mata ta'alam. Betul. Yang C Pak, mata sama ayyana. Itu artinya sama, kapanpun. Contoh, mata tata'allam tataqaddam, kapanpun ya. Kapanpun tata'allam engkau belajar, kapanpun engkau belajar, tataqaddam, maka engkau akan maju, maju. Ya, kapanpun kita belajar pasti akan maju. Ya kan? Hanya saja belajar itu pasti ada penghalangnya, awaik. Ya, sehingga itulah menghalangi kita untuk maju. Ya, apa itu? Tidak istiqomah. Apa contohnya penghalangnya? Hujan. Musim hujan itu cobaan. Itu apa, Pak? Cobaan. Musim hujan contohnya. Ya. Benar loh, Pak. Itu cobaan. Mbuh murite, mbuh state kan gitu ya. Itu cobaan musim hujan. Itu baru satu. Ya kan? Belum yang lain-lain dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, siapa yang mau belajar pasti dia akan apa Pak? Maju. Ya kan? Begitu, yakin itu. Ya, yakin. Jadi tidak ada batas usia. Tidak ada batas apa Pak? Usia. Ya kan? Beda kemampuan, ya mungkin iya. Ya kan? Mungkin apa Pak? Iya. Tetapi apa Pak? Kapanpun kita mau belajar pasti akan apa Pak? Maju, itu kaidah. Kaidah. Ya kan? Seperti itu. Tidak ada kata apa Pak? Terlambat. Kata terlambat itu muncul dari diri kita sendiri. Itu munculnya dari diri kita sendiri. Gitu. Baik. Terus. Nah ini mana Pak? Mana Pak? Isim syaratnya mana Pak? Yang C tadi mana isim syaratnya? Berarti mata itu, mata dia mabni apa mu'rab? Mabni. Dia bacanya mata. Dimanapun dia bacanya mata. Mabni. Tidak berubah. Tidak bisa matu. Tidak bisa apa? Mati. Ya. Bacanya tetap apa? Mata. Itu mabni kayak gitu. Terus D. Aina ma'ana. Aitsuma. Satu hati. Iya, artinya sama. Yaitu apa Pak? Dimanapun. Aina ma, anna itu koma Pak ya. Jadi itu 4. Aina, koma, ainama, koma, anna itu 4. Ya, terus hai, suma itu ada 4. Artinya sama semua Bapak, dimanapun. Contoh. Aina mataskun askun ma'ak. Aina mataskun askun ma'aka. Dimanapun engkau tinggal, maka aku akan tinggal bersamamu. Masya Allah ini Pak. Nah iya bojone masa Arab.
Otomatis kan Pak ya. Apa Pak? Apa Pak? Askun askun maka Di mana pun engkau tinggal, maka aku akan tinggal bersamamu. Hah? Wah iki. Iki. Ini berat ini ya kan ya. Dimanapun engkau tinggal, aku akan tinggal bersamanya. Waduh. Ini berat ini. Iya no. Iya. Iya. Ini istri bilang ke suami, aina mataskun askun ma'aka. Ya. Jadi antum tulis makan ini yang mana Pak? Bagus. Maka ini yang mana tidak ada. Karena jawab. Kan itu dah butuh pada fiil syarat dan jawab syarat. Jawab itu kalau bahasa kita apa? Jawab kalau bahasa kita apa? Nek syarat, dalam syarat bahasa kita untuk jawab itu apa, Pak? Nek ngene. Nah, kalau begini syarat tak, Pak? Kalau kau kerjakan ini jadinya begini. Kalau kau kerjakan seperti ini maka hasilnya kayak gini. Nah, itu makanya tak dalam kurung, Pak. Karena jawabnya. Mana ini Pak? Ai? Dia mabni apa mu'rab? Betul. Terus Kai fama artinya bagaimanapun. Contoh kai fama tafarro minal tafir. Minal mauti yudrik. Kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Kaifama, bagaimanapun. Contoh, kaifama, bagaimanapun tafirra, engkau lari. Bagaimanapun engkau lari minal maut, dari kematian, maka yudrikka, kematian akan mendapatimu. Bagaimanapun engkau lari dari maut, kematian, maka kematian akan mendapatimu, akan nyandak seliramu gitu Pak. Adroka itu nyandak. Nyandak itu maksudnya kecandak gitu loh Pak. Kayak orang lari dikejar kecandak. Itu adroka yudriku. Ya. Jadi kita itu tidak bisa lari dari kematian. Kita kalau tidak bisa lari maka harus siap-siap. Ya. Harus siap-siap. Terus Ayu untukmu. Ayu baiti ayya baitin ajid askun fihi. Rumah manapun yang aku dapati, ajid aku dapati, askun fihi, maka aku akan tinggal di dalamnya. Rumah manapun yang aku dapati, maka askun, aku akan tinggal fihi, di dalamnya. Tapi ingat Pak, kata ayu tagyirnya mu'rab bukan mabni. Ya, dia syarat, cuman dia apa Pak? Mu'rab, berarti bisa berubah. Bisa ayu, bisa apa Pak? Ayah, bisa apa Pak? Ayi. Di sini kebetulan ayah. Yang di sini adalah ayah. Bukan pakai
Ini kan masuk isim mabni. Ya. Ada satu dua tiga. Ya, oh gitu ya. Nah, jadi dia masuk syarat, isim syarat, cuman dia bukan mabni tapi apa Pak? Mu'rab. Gitu. Khusus ayu. Tapi dia syarat. Gitu Pak ya. Nah, ya, benar kata jenengan, pengecualian. Maksudnya pengecualian dari mabni. Ya, corone itu apa ya? Gimana Pak ya? Dia belajarnya di sini, cuman bukan santri sih sini, ya misalnya, gitu loh, ya, gitu. Ya sama di sini, dia itu syarat kudunya mabni, ternyata malah apa Pak? Mu'rab. Kenapa bisa ayu, bisa apa Pak? Ayya bisa apa? Ayyi. Contohnya apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi. Bisa berubah. Gitu ya Pak ya. Jadi bisa ayu, bisa apa Pak? Ayah, bisa Bapak? Ayy. Maka dia mu'rab. Tapi dia syarat. Ingat dia Bapak syarat. Gitu. Nah, sekarang yang kelima Bapak, istifham kata tanya. Apa Pak? Kata tanya. Silakan ada pertanyaan dulu, selak bingung nanti yo. Ya, monggo Pak. Yang mana? Yang mana Pak? Ya, jadi ini adalah ya semacam kata mutiara, cuman diambil dari apa Pak? Dari Al-Quran. Dari apa Pak? Al-Quran, tapi tidak letterlek, tidak apa Pak? Letterlek. Jadi disarikan namanya Pak ya. Disarikan banyak nanti mandumah. Ya, mandumah abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ya kan? Wa diminak samil hadithi iddah. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Dan seterusnya. Gitu Pak ya. Enggak apa-apa. Jadi iya. Iya, kan anu Pak. Kullu syai' aslu min kulli syai' al-ibah. Semuanya pada asalnya boleh. Yang enggak boleh kalau bertentangan dengan apa? Syariat. Jangan dibalik. Ini ada dalil lho, jangan begitu. Kalau masalah apa Pak? Dunia, ingat loh ya. Ya, gitu. Jadi lama tidak bertentangan dengan syar'i, maka hukum asalnya apa Pak? Boleh, kata bijak. Ambok Plato, pokok sopo ya kan? Kalau itu tidak bertentangan loh ya, ingat loh ya. Dan itu urusan apa Pak? Dunia, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau bertentangan tidak boleh. Beda kalau urusan agama, harus apa Pak? Asalnya haram. Asalnya apa Pak? Haram sampai datang apa? Dalil. Tidak masalah kita pakai ya. Contoh apa Pak? Apa itu? Carilah ilmu walaupun walau bisin. Ya kan? Utubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai pun ke negeri apa? Cina. Berkata Nabi, tidak boleh. Tapi kalau cuman sebatas apa Pak? Kata mutiara, boleh enggak? Sebatas kata mutiara, boleh enggak? Boleh enggak? Ya, maksudnya kalau kan saya bilang boleh enggak? Hah? Lah ya? Lah kan? Nah, tuntutlah ilmu agama walaupun ke Cina. Nah, itu baru. Ya kan? Nah, gitu. Ilmu apa? Ya nyatanya ya ilmu donya, kiblatnya sekarang kemana Pak? Cina. Ingat loh, masalah apa Pak? Dunia. Ya. Kalau sudah masalah agama baru. Filternya apa Pak? Saringannya tipis. Ya gitu. Kalau dunia, antum kata Rasulullah sendiri, antum alamu bi umuri apa? Dunia. Gitu Pak ya. Kaifa tafiru minal maut yudrika, boleh enggak? Bagaimanapun kau lari dari kematian, kematian akan mendapatimu, boleh enggak? Boleh. Ini disarikan dari mana Pak? Al-Quran, kul innal mautalladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Disarikan dalam bentuk kata mutiara. Boleh.
Baik. Yang lain? Tidak ada? Isim istifham. Tapi saya izin Pak ya. Ini anak saya mau tak dibeliin obat, maksudnya istri saya. Ini saya beli obat dulu Pak. Karena ngisi pengajian. Jadinya nanti kalau ngisi baru beli, ya, takutnya kan enggak. Atau Pak Gih? Ya, antum diskusi dulu Pak ya. Belum ada nanti saya disemprit nanti. Ya kan gitu. Ya pas adan gitu ya. Ini mohon izin nih. Enggak apa Pak ya? Ya, subhanakallah. Hah? Subhanallah. Salam. Ini sudah kayaknya sudah. Assalamualaikum. Gimana?